Halo Sobat Halusinasi. Cerita pendek kali ini berjudul Gadis Kecil Penunggu Ayunan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hari sudah hampir maghrib. Aku menghentikan aktivitas membereskan rumah kontrakan yang baru 2 hari kami tempati. Mas Beni, suamiku, seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang membuka cabang baru di kota ini dan baru saja dipindah tugaskan. Setelah beberapa minggu sebelumnya kami mencari-cari rumah yang dikontrakan, ada seorang teman yang merekomendasikan rumah ini kepada kami. Selain lokasinya yang tidak berapa jauh dari kantor suami, sewanya pun tidak begitu mahal. Rumah 2 tingkat dengan 2 kamar tidur di lantai atas, sementara di lantai bawah ada ruang tamu, ruang kerja dan ruang keluarga, kamar mandi dan dapur. Di belakang rumah ada halaman yang cukup luas dan berfungsi sebagai taman. Di sana ada sebatang pohon mangga yang lumayan besar. Di bawahnya ada sebuah ayunan tua yang masih tergantung kokoh. Sedangkan di depan rumah sebelah kanan ada garasi yang letaknya lurus dengan dapur. "Putri, udah mau maghrib sayang, mainnya udah dulu ya," panggilku pada gadis kecil yang kini menginjak usia 6 tahun itu. "Iya ma, bentar lagi seru nih mainnya." Tanpa menunggu Putri masuk rumah, aku naik ke lantai atas kemudian mandi. Selesai mandi, azan maghrib berkumandang. Aku pun kembali turun, tetapi tidak melihat Putri di lantai bawah. Setelah ku periksa, ternyata masih berada di halaman belakang, duduk di ayunan dan berbicara sendiri. "Putri, masuk sayang, udah maghrib loh." "Iya ma," gadis itu menurut. Tetapi sebelum masuk rumah, ia melambaikan tangannya ke arah ayunan yang tadi diduduki. Aku acuh tak acuh dengan kelakuannya. Mungkin karena merasa kesepian tak ada teman bermain. Akhirnya aku menyimpulkan ia berhalusinasi. "Buruan ambil air wudhu sayang, kita sholat maghrib dulu ya," perintahku. Selesai menunaikan ibadah 3 rakaat, aku bergegas menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Kami berdua saja, karena suami ada kerjaan tambahan di kantornya, dan mungkin pulang agak larut malam. Di kulkas masih ada daging rendang sisa tadi siang, tinggal menumis sayur dan bikin telur mata sapi kesukaan Putri. Semua sudah siap untuk dimasak. Ku ambil teflon dan menyalakan kompor. Aku mencari-cari spatula tetapi tidak ketemu. Seingatku, peralatan dapur sudah kutata semua di tempat masing-masing. Mengapa bisa menghilang begitu saja? Daripada kelamaan, terpaksa aku gunakan saja sumpit kayu untuk memasak. Selesai makan malam, suara azan Isya pun berkumandang. Kami segera menunaikan ibadah 4 rakaat. Setelah itu Putri masuk ke kamarnya untuk belajar dan aku pun beristirahat di kamar sambil membuka ponsel dan membaca cerita di dalam HP. Rasa kantuk pun tiba-tiba menyerang dan beberapa kali aku menguap. Entah berapa lama aku tertidur dan ketika tersadar, ponselku sudah tidak lagi ada di genggaman. Entah berapa lama aku tertidur dan ketika tersadar, ponselku sudah tidak lagi ada di genggaman. Aku bergegas bangkit dari tempat tertidur. Saat hendak menutup gorden jendela kamarku, mata ini tertuju tepat ke arah luar jendela yang di bawah sana adalah taman belakang rumah. Tertangkap oleh mataku sosok Putri yang sedang duduk di ayunan dengan posisi membelakangiku. Dengan buru-buru aku keluar dan melihat ke kamar anak gadisku. Rupanya ia sedang tertidur pulas memeluk guling. Lantas, siapa yang aku lihat tadi? Apakah itu cuma halusinasiku saja? Setelah membenahi selimut Putri, aku kembali ke kamar dan menyibak gorden itu lagi. Sepi, tidak satupun orang yang terlihat di sana. Mungkin tadi itu cuma halusinasi saja. Jam dinding di kamar sudah menunjukkan angka 11:12 malam. Tepatnya hampir tengah malam. Tetapi Mas Beni belum pulang juga dan tidak menghubungiku. Ada keinginan untuk menghubunginya, namun aku ragu. Mungkin sebentar lagi ia pulang. Aku kembali ke pembaringan dan mencoba memejamkan mata. Di separuh kesadaranku, lambat-lambat terdengar suara anak kecil perempuan sedang bercengkrama. Seperti sedang bermain kejar-kejaran, sungguh berisik sekali. Aku mencoba melihat keluar dengan menyibak sedikit gorden jendela kamar, dan sekali lagi aku terkejut melihat Putri sedang bermain ayunan di luar sana. Kembali aku keluar dari kamar dan melihat ke kamar anakku. Kali ini ia tidak ada di kamarnya. Aku bergegas turun dan mencarinya di halaman belakang. Kulihat gadis kecilku sedang duduk di ayunan, tetapi dengan mata terpejam. Kutepuk-tepuk pipinya hingga ia sadar dan terbangun. "Ih mama, gangguin aja, Putri kan lagi asik main sama Maya," ucapnya sambil mengucek kedua matanya. Entah mengapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri.
seperti ada yang meniup tengkukku dari belakang. "Maya siapa? Kamu ngelindur? Ayo balik ke kamar," ajakku dengan menarik paksa tangannya. Dengan buru-buru ketutup kembali pintu belakang dan membawa Putri kembali ke kamarnya. Ada perasaan takut yang menyusup di hati. Sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini. Setelah memastikan Putri tidur kembali, aku keluar dari kamarnya dan sekali lagi dibuat terkejut oleh suara bel pintu yang berbunyi. Siapa gerangan yang datang malam-malam begini? Atau mungkin Mas Beni? Kenapa tidak langsung masuk saja? Bukankah ia membawa kunci pintu sendiri? Dengan perasaan tak menentu, perlahan menuruni anak tangga dan mendekat mengendap menuju pintu depan. Kusibak sedikit korden dan mengintip keluar. Dalam waktu yang bersamaan, lagi-lagi jantungku hampir copot karena dikejutkan suara bel pintu yang berbunyi untuk kedua kalinya. Setelah terdengar suara Mas Beni mengucap salam, barulah aku merasa lega. "Assalamualaikum." Ku buka pintu dan menjawab salamnya. "Waalaikumsalam. Maaf ya Ma, kunci papa tertinggal di laci kantor. Jadi ganggu tidur mama nih," ucapnya sambil mengusap pucuk kepalaku. Terlihat rasa bersalah dari sorot matanya. Ku cium taksim tangannya dan mengambil tas kerja miliknya, lalu naik ke lantai atas. Setelah selesai membersihkan diri, dalam hitungan menit suamiku sudah tertidur. Sementara aku masih kesulitan untuk memejamkan mata. Baru saja terlelap, ku dengar suara gemericik air dari kamar mandi, seperti orang sedang bermain air. Ku balikkan tubuhku melihat suami masih tidur dengan pulas. Ku coba bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Suara itu masih saja seperti sebelumnya. Aku mengendap-endap dan membuka pintu perlahan. Astagfirullahaladzim. Aku menjerit sambil menutup mata dengan kedua tangan. Sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Sesosok bocah perempuan seusia anakku, berpakaian putih kumal dengan wajah pucat dan mata yang mendelik. Darah merah kehitaman meleleh dari sudut mata. Hidung dan bibirnya, kaki dan lututku lemas. Bibir pun seperti terkunci, sehingga tak sanggup untuk berteriak. "Mah, Mama, bangun Mah," panggil suami sambil menepuk-nepuk pipiku hingga tersadar dari mimpi buruk. Dengan cekatan, suamiku meraih sebotol air mineral yang berada di meja dan memintaku untuk minum. Perlahan degup jantungku mulai normal kembali. Mama mimpi apa sampai ketakutan seperti itu? "Pah, sepertinya ada yang gak beres dengan rumah ini." "Gak beres gimana, Mah?" "Iya, Pah. 2 hari ini Mama mengalami hal-hal yang aneh." "Bener deh, Pah," tuturku sambil meyakinkan. "Sudahlah, Mah. Mama kan cuma bermimpi. Mungkin karena kecapean aja. Udah yuk tidur lagi. Papa ngantuk banget nih." Akhirnya suamiku kembali tidur, sedangkan aku masih terus terbayang-bayang oleh mimpi itu. Pagi setelah suami berangkat ke kantor dan Putri berangkat sekolah, aku sendirian di rumah masih ada perasaan takut yang menghantuiku. Tetapi apa boleh buat, karena untuk saat ini disinilah tempat tinggalku. Tidak mungkin aku akan ikut suami ke kantor, ataupun ikut ke sekolah bersama Putri. Aku melakukan aktivitas seperti biasa dengan membaca zikir ataupun sholawat untuk membentengi diriku dari gangguan makhluk tak kasat mata. Sayur-sayur. Jam 8 pagi, abang tukang sayur lewat di depan rumahku. Aku berteriak dari dalam rumah agar ia berhenti. "Bang, sayur bang." Si abang pun berhenti. Aku bergegas membuka pintu pagar dan keluar, lalu memilih sayuran yang hendak ku beli. "Neng, penghuni baru di rumah ini?" tanya si abang yang memang baru pertama kali melihatku. "Iya bang, kami baru 3 hari menempati rumah ini," ujarku. Di saat yang bersamaan, datang 2 orang ibu-ibu. Yang satu tinggal tepat di seberang rumahku, dan satu lagi tetangga sebelah rumah. Tetangga baru rupanya, ucap mereka dengan serempak. Aku menyelami mereka satu persatu dan berkenalan. Ibu Widya yang tinggal di seberang rumah. Orangnya ramah, berkulit putih dan wajahnya bersih, meskipun sudah tampak kerutan di sekitar matanya. Mungkin seusia dengan ibuku. Satu lagi yang tinggal bersebelahan denganku, orangnya masih muda, mungkin hanya selisih 3 atau 4 tahun di atasku. Namanya Astrid. Kami pun ngobrol sambil memilih-milih kebutuhan masing-masing. Jeng Tari, apa selama tinggal di rumah ini gak mengalami sesuatu yang aneh?" tanya Kak Astrid mengejutkanku. "Memangnya kenapa, Kak?" Aku pun penasaran. "Orang-orang bilang rumah yang Neng Tari tempati itu angker," selang Bang Joni si tukang sayur. Mang?" Bu Widya melihat ke arah abang sayur dengan meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Maaf Bu," ucap si abang dengan menangkupkan kedua tangannya. "Bu, ada apa sebenarnya dengan rumah yang saya tempati ini?
Kalau ibu tahu sesuatu, bolehkah menceritakannya kepada saya? Ucapku memohon kepada Ibu Widya. Kalau memang Nak Tari ingin tahu, kapan ada waktu mainlah ke rumah ibu. Nanti ibu ceritakan semua. Oh baik, terima kasih Bu, ucapku dengan antusias. Kami pun menyelesaikan belanja dan masuk ke rumah masing-masing. Siang hari setelah sholat zuhur, aku mendatangi rumah Bu Widya karena tak mau menyimpan rasa penasaran ini terlalu lama. Beliau senang sekali menerima kedatanganku. Rupanya beliau tinggal di rumah itu hanya berdua dengan suami, karena kedua anaknya sudah berumah tangga dan tinggal di luar kota. Setelah menyilakan aku duduk, Bu Widya mulai bercerita tentang apa yang pernah terjadi di rumah yang sekarang ku tempati. Dulunya rumah itu dihuni oleh pasangan muda dengan satu anak perempuan, yang baru berusia 6 tahun dan memiliki seorang asisten rumah tangga. Kedua suami istri itu sibuk bekerja dan mempercayakan asisten rumah tangga untuk merawat putri kecil mereka yang bernama Maya. Mina, sang asisten rumah tangga, belakangan sering menerima tamu laki-laki yang diduga itu adalah kekasihnya di saat majikannya sedang bekerja, hingga terjadilah peristiwa tragis yang menimpa gadis kecil tak berdosa itu. Malam itu, ketika pasangan suami istri yang bernama Arman dan Sinta itu pulang kerja, mereka mendapati rumah dalam keadaan gelap dan berantakan. Tempat-tempat mereka menyimpan barang berharga semua terbuka dengan bekas dicongkel. Mereka berdua panik bukan main ketika tidak menemukan putri mereka di dalam rumah. Jeritan histeris Sinta pun mendatangkan tetangga yang mendengarnya ketika ia menemukan putrinya sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tangannya diikat di rantai ayunan dan mulutnya tersumpal handuk kecil. Beberapa hari kemudian kasus pun terungkap dan pelaku berhasil diringkus. Yang tak lain adalah asisten rumah tangga mereka bersama kekasihnya serta 2 orang temannya yang lain. Sejak kejadian itu, Sinta, ibu korban, mengalami gangguan kejiwaan pasca pembunuhan yang dialami putrinya, dan rumah itu pun tidak dihuni lagi. Nak Tari tidak perlu pindah dari rumah itu. Sebaiknya setiap selesai sholat kirimlah doa untuk Maya, agar arwahnya tenang di alam sana. Bu Widya menasihatiku dengan bijaksana. Kini aku tahu apa yang telah terjadi dan bagaimana harus menghadapi situasi ini. Setelah selesai mendengarkan wejangan darinya, aku berpamitan dan sangat berterima kasih kepada beliau. Senang sekali mempunyai tetangga yang baik hati seperti Ibu Widya. Meskipun keanehan masih sering terjadi, tetapi aku tidak merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Setiap saat ku sempatkan diri untuk mendoakan arwah Maya, gadis kecil yang malang itu. Sekian cerita dariku dan terima kasih.